Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Ma'la Syefia, NIM 2019-20-171 dari kelas A, mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Moto hidup saya yaitu, kita hidup bukan untuk saling berlomba dengan orang lain, tapi kita hidup untuk berlomba dengan diri kita yang kemarin. Pada tugas kali ini, tema yang saya pilih yaitu mengenai menuju sistem peradilan pidana berintegritas di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana menuju sistem peradilan pidana yang berintegritas di Indonesia, perlu kita pahami terlebih dahulu apa pengertian dari integritas itu sendiri. Integritas merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang mempunyai arti utuh dan lengkap. Sedangkan integritas menurut KBBI adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang mampu memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Kemudian menurut Stephen R. Covey, membedakan antara kejujuran dan integritas itu sendiri. Menurut Stephen, kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Sedangkan integritas membuktikan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Kemudian dalam penegakan hukum, terdapat 3 pilar penting dalam sistem hukum yang harus ditegakkan agar tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan dapat tercapai. Yang pertama yaitu ada substansi, yaitu berisi peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah struktur. Struktur di sini adalah aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua yaitu kultur atau budaya hukum. Dalam hal ini, hukum atau yang di sini disebut substansi tidak akan tegak manakala aparat hukumnya tidak berintegritas. Aparat hukum di sini adalah struktur. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk mewujudkan aparat hukum yang berintegritas. Di antaranya adalah menciptakan kultur atau budaya hukum yang mendukung agar penegak hukum mempunyai sikap, nilai, dan cara pandang yang benar dalam mengemban tugasnya untuk menegakkan hukum demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengenai budaya hukum atau kultur, di mana sebagai sikap dan nilai yang berlaku dalam masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu budaya hukum eksternal, di mana budaya hukum eksternal ini berisikan tentang sikap, nilai, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Kemudian ada budaya hukum internal, di mana budaya hukum internal ini terkait dengan aparat hukum yang memiliki andil besar dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Telah kita ketahui bahwa citra aparat penegak hukum sudah tercoreng dan masyarakat mulai tidak percaya dengan aparat penegak hukum, didukung dengan banyaknya kasus-kasus yang diberitakan di televisi mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Pada gambar yang pertama kita bisa lihat ada Irjen Pol Teddy Minahasa, di mana beliau terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba. Kemudian yang kedua ada Joko Chandra, di mana beliau adalah buron kasus hak tagih Bank Bali yang tidak pernah tercatat di perlintasan imigrasi, di mana Joko Chandra ini menjadi sorotan publik karena kasus pelariannya melibatkan polisi, jaksa, pengacara yang disebut dengan lingkaran setan yang melancarkan aksi dari Joko Chandra ini. Kemudian gambar yang ketiga ada mantan Hakim Agung Sudrajat Dimyati, di mana ia menerima suap dalam perkara Mahkamah Agung, kemudian tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian gambar yang keempat, pasti kita sudah tidak asing lagi,
yaitu dengan Verdi Sambo, seorang inspektur jenderal polisi, di mana beliau merencanakan pembunuhan berencana dengan skenario dan korban Brigadir Joshua Huta Barat atau yang sering disebut dengan Brigadir J, yang meninggal dengan cara ditembak. Dari keempat gambar di samping sudah kita ketahui bahwa oknum-oknum tersebut merupakan penegak hukum yang tidak memiliki integritas di dalam dirinya, di mana ia tidak mengemban amanah dan tugas yang sudah diberikan kepadanya untuk menegakkan hukum untuk mencapai keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi bekerjanya aparatur penegak hukum. Yang pertama yaitu institusi penegak hukum beserta seperangkat sarana dan prasarananya, serta mekanisme kerja lembaga. Yang kedua yaitu budaya kerja aparat. Yang ketiga adalah peraturan yang mendukung kinerja lembaga maupun peraturan yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standar kerja, baik hukum material maupun hukum formil. Lawrence M. Friedman memiliki pandangan bahwa budaya kerja aparat penegak hukum dikategorikan sebagai budaya hukum internal, di mana budaya hukum internal ini akan mempengaruhi setiap tindak tanduk aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya. Oleh karenanya, perlu dikembangkan kultur penegak hukum yang baik, jujur, berwibawa, anti mafia, anti penyelewengan kekuasaan, tahan terhadap tekanan kekuasaan, dan mempunyai integritas yang tinggi. Setelah penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, lalu bagaimana caranya menuju sistem peradilan pidana yang berintegritas di Indonesia? Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berintegritas di Indonesia dapat dilakukan dengan cara membangun kultur penegak hukum yang berwibawa agar mempunyai integritas yang tinggi dengan memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Hal ini harus dimulai dari proses awal, yaitu masa pendidikannya. Tahap awal ini dimulai dari masa menjadi mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, di mana seorang mahasiswa hukum tidak hanya dibekali dengan teoritis dan praktis mengenai ilmu hukum, namun juga dibekali dengan pendidikan mengenai sikap dan nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Dalam hal ini, Notoami Joyo menyebutkan 4 norma penting dalam penegakan hukum. Yang pertama ada kemanusiaan, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kepatutan, dan yang keempat ada kejujuran. Selain memberikan pendidikan bagi mahasiswa mengenai nilai-nilai luhur agar bisa dilaksanakan dan tertanam dalam dirinya untuk menciptakan integritas dalam diri sendiri, upaya yang lainnya yaitu kita bisa meniru sikap atau mencontoh beberapa tokoh yang patut menjadi tauladan di penegakan hukum di Indonesia ini. Tokoh hukum yang pertama ada Bismar Siregar, seorang mantan hakim agung yang diakui integritasnya. Beliau menunjukkan pentingnya seorang hakim untuk selalu menjunjung tinggi prinsip jujur, adil, dan mengedepankan hati nurani dalam menegakkan hukum. Gambar yang selanjutnya yaitu ada pada profesi jaksa, di mana seorang jaksa yang patut dicontoh perilakunya yaitu Jaksa Barudin Lopa. Beliau merupakan jaksa yang terkenal dengan keberaniannya dalam menegakkan hukum, yang terkenal dengan pernyataan kalaupun esok langit akan runtuh,
maka saya akan berusaha menegakkan hukum. Selanjutnya dari kepolisian, penegak hukum yang bisa kita contoh perilakunya yaitu Jenderal Hugeng Imam Santoso. Jenderal Hugeng ini kejujurannya sangat terkenal sehingga mantan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan di Indonesia ini hanya ada 3 polisi yang jujur. Yang pertama yaitu polisi tidur, yang kedua patung polisi, dan yang ketiga adalah Hugeng. Kemudian tokoh advokat, kita mengenal dengan tokoh Adnan Buyung Nasution, di mana ia memperoleh gelar Bapak Advokat yang berarti menunjukkan betapa besar pengaruhnya di dalam dunia keadvokatan. Baginya, menjadi seorang advokat bukanlah untuk mencari uang dan nafkah, melainkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sekian penyampaian materi mengenai bagaimana menuju sistem peradilan pidana yang berintegritas di Indonesia sebagai tugas dalam melengkapi ujian tengah semester sistem peradilan pidana. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan atau kekeliruan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.